Halo guys, selamat datang di channel aku. Welcome. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Selamat menikmati akhir pekan bersama teman-teman dan keluarga. Kalau kebetulan video ini pas lewat, ya kalau kalian mau nyimak ya simak aja. Kalau enggak ya boleh di skip kok. Ganti video yang lain yang menurut kalian anggap menarik. Oke, kali ini kita mau ngobrol soal apa ya? Kita cek skrip naskahnya dulu. Kayak kurang persiapan sih. Nah, kalau kita melihat peristiwa yang belakangan akhir-akhir ini di media sosial, itu menimbulkan bagi aku secara pribadi itu suatu keprihatinan ya. Sampai mikir, kok sampai segitunya sih? Ya kalian tahu sendirilah tentang berita-berita yang beredar di media sosial, kemudian konten-konten yang nyindir-nyindir, tapi nyindirnya mengkritik sih. Tapi ya kalau buat aku secara pribadi sih ini prihatin banget. Sehingga aku tuh muncul kepikiran gini, masih adakah hati nurani? Nah ini penting. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan Hanura ya guys, itu beda. Itu partai sih. Masih adakah hati nurani? Nah pertanyaan seperti itu. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Masih adakah hati nurani di masyarakat kita saat ini? Ya bukan cuma masyarakat, mereka lah ya. Nanti kalau aku sebut nanti bisa kena ban atau kena gerbek. Ya mereka juga lah. Ya kalian tahu sendiri siapakah mereka itu. Masih adakah hati nurani ada di mereka? Karena kita lihat berita-berita yang berkembang saat ini, isu-isu rumor-rumor yang berkembang saat ini, ya sekali lagi aku mau bilang prihatin banget. Kadang kita lihat berita, timeline, atau obrolan warung kopi yang suka ngopi ya. Termasuk aku juga suka ngopi. Penuh banget sama keluhan-keluhan tentang harga yang naik. Nah bener gak? Harga-harga semakin naik. Terakhir aku dengar itu soal kenaikan pajak bumi dan bangunan sih. Kalau mau diklarifikasi ya silahkan. Tentang harga yang naik, janji yang enggak ditepati. Nah itu masalahnya di sini. Janji yang enggak ditepati atau kebijakan yang dirasa enggak adil. Nah ini fenomena yang berkembang. Belum lagi isu seputar katanya guru itu beban. Nah terus kalau guru itu beban, nah sampean kok bisa jadi pejabat kayak gitu kalau bukan peran serta guru itu gimana yang mengajari kita, mendidik kita gitu. Yang memberi nilai sehingga keluar ijazah. Sopo. Ya mungkin secara administratif yang mengeluarkan ijazah kan institusi atau sekolah tertentu. Tapi kan di situ kan tidak lepas dari peran serta guru kan. Nah itu contohnya. Ketidakpuasan ini wajar karena manusia pasti pengen hidup lebih baik. Tapi, nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Tapi yang bahaya tuh, kok bacanya gitu sih? Tapi yang bahaya tuh kalau ketidakpuasan itu meledak jadi konflik, bahkan sampai suatu gerakan revolusi atau people power, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa ini. Nah ini yang perlu jangan sampai terjadi kayak gitu guys. Tapi ya gimana lagi, keadaan kok kayak gini ya, entah bisa dihindarkan atau enggak ya.
Ya semoga ada pihak-pihak yang bisa membantu lah, supaya kalau harapanku secara pribadi sih jangan sampai terjadi kayak gitu. Tapi keadaannya kok kayak gini ya, yang ujung-ujungnya bikin bangsa hancur dari dalam. Nah pertanyaannya kan, kadang-kadang siapa sih yang membuat hancur? Nah ini yang menjadi problematika, saling tunjuk sana, itu yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Tapi kita nggak merefleksikan diri kita masing-masing, ya kan? Itu loh, si itu, si gini, si gini. Sedangkan si itu bilang tunjuk sana, tunjuk sini, ya nggak habis-habis bang, kayak gitu, nggak selesai-selesai. Makanya kita perlu solusi pencegahan. Nah, carane piye saiki? Pitakonanipun pripun supados ngoten niku mboten istilahnya enggak terjadi gitulah. Susah banget sih nyusunin kata-kata. Pertama, belajar dengerin, bukan cuma ngomong. Ini yang paling penting. Tak ulang ya, belajar dengerin. Ini lah, Tuhan tuh ngasih dua telinga dan satu mulut. Untuk apa? Lebih banyak mendengar, ya kan? Makanya kan kalau kita baca Alkitab dalam Yakobus itu kan kita lebih cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Apalagi emosi, karena emosi tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, kadang konflik muncul karena kita pengen didengerin tapi nggak mau mendengar. Nah itu masalahnya, kadang-kadang itu kita pengen ngomong terus gitu, tapi yang dengerin itu juga pengen ngomong, makanya ribut. Ini ngomong, bukannya ini ngomong ini dengerin, atau sebaliknya, ya kan? Malah ini ngomong, ini suara, dah jadi paduan suara, padu kabeh sini. Yang kedua, kritik boleh, tapi kasih solusi juga. Jangan cuma teriak, ini salah, itu salah. Tapi ayo mikir, gimana kalau kita lakukan ini biar lebih baik. Kritik tanpa solusi, ya ngomong doang mah itu, no action tak only. Makanya kita bekerja sama, yuk kita cari solusinya, win-win solution, bagaimana permasalahan ini tuh bisa diselesaikan. Terus yang ketiga, rawat persaudaraan. Mau beda pilihan, beda pandangan, beda keyakinan, tetap kita saudara sebangsa. Indonesia ini rumah kita bareng-bareng. Ya, memang itulah. Bangsa ini tuh bangsa yang majemuk, bukan cuma terdiri satu suku aja, berbagai macam suku. Ada berapa suku kalau kalian yang tahu ya tulis di kolom komentar. Terus banyak sekali penganut agama, banyak sekali ras, ya itu. Kalau pengen ya bikin negara sendiri aja di luar sana, tapi karena kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, ya kita ini beda. Kalau aku ibaratin kayak tubuh ini, masa tubuh terdiri dari mata semua atau mulut semua? Enggak kan, ada mata, ya ini mata ya, bukan ini. Ini telinga, ini hidung, ini mulut, tangan, jari, ya. Terus ada organ-organ dalam kayak paru-paru, jantung, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, pembuangan kaki. Ya pembuangan itulah. Terus ada ya itulah. Terus kaki, jari-jari kaki, semuanya punya fungsinya masing-masing. Tapi itu satu kesatuan anggota tubuh yang saling melengkapi. Coba kalau anggota tubuh kita nggak lengkap, rasanya gimana gitu? Ya kalian coba pikir sendiri aja lah.
Tapi kan beda-beda fungsinya ya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, bukan telinga untuk melihat, mata untuk mendengar, enggak. Hidung untuk makan, salah ya. Hidung untuk bernafas, mulut untuk makan, berbicara, gigi untuk mengunyah makanan, lidah ini juga untuk merasakan, kulit ini sebagai sensor ya. Sensor kalau kita kedinginan, kepanasan, atau meraba-raba. Jangan meraba-raba yang ya gitulah. Ya, kita ini saudara. Ya, mau beda pilihan kayak beda pandangan, beda keyakinan, kita tetap saudara. Yang penting bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu, ya kan? Benar ya. Kalau salah dikoreksi, nggak apa-apa. Harapannya Indonesia bisa maju dan berkembang bukan cuma karena teknologi atau ekonomi, tapi karena masyarakat punya hati nurani yang hidup. Bayangin deh, kalau tiap orang mikir dulu sebelum nyakitin orang lain, mikir dulu sebelum nyebar hoax, mikir dulu sebelum bikin rusuh, wah damai banget tuh. Memang banyak orang merindukan damai itu, tapi kadang-kadang ada orang yang suka bikin kisruh sih. Yaitu oknum-oknum tertentu lah. Makanya kita doakan supaya bertobat. Dan itu menjadi tantangan kita untuk senantiasa berdoa pada Tuhan. Jadi, yuk sama-sama jaga hati nurani kita. Karena Indonesia nggak akan maju cuma karena pemimpin hebat, tapi karena rakyatnya pun punya jiwa yang besar. Oke guys, jangan tunggu dong. Jangan tunggu orang lain berubah. Tapi mulai dari kita, karena perubahan besar selalu dimulai dari diri kita masing-masing, yaitu hati-hati yang masih punya nurani. Ya kadang-kadang ada ungkapan itu loh yang di sana juga perlu memperhatikan masyarakat kecil kayak nggak punya hati nurani mementingkan. Nah ini yang masalahnya adalah egois itu loh, egoisnya masing-masing. Tapi ya memang itulah keadaan akhir zaman itu, kasih menjadi dingin. Orang lebih mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan agama. Yang repotnya ya seperti itu. Hidupnya udah nggak karu-karuan. Nah kalau gitu kan gimana bangsa Indonesia ini mau maju kalau kayak gitu terus? Kapan? Makanya kita berubah dari diri kita masing-masing. Jadi ya aku pengen mengajak kalian, yuk kita berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri, bukan nunggu orang lain berubah. Enggak, dari diri sendiri. Oke, semoga Indonesia tetap maju dan sukses dalam pembangunan mengisi kemerdekaan ini, dan bisa jadi Indonesia berprestasi di kancah internasional. Tapi sebelumnya ya dulu sih kalau nggak salah Pak Jokowi bilang soal revolusi mental. Nah itu yang harus diperbaiki dulu. Dimulai dari diri sendiri ya. Dan kita lihat sekeliling kita. Kemudian tadi poin-poin yang aku ingin sampaikan bahwa belajar dengerin bukan cuma ngomong. Lalu kritik boleh, tapi kasih solusi juga ya. Terus rawat persaudaraan. Ya meskipun beda pilihan, beda pandangan, atau beda keyakinan, kita tetap toleransi ya. Saling menjaga persaudaraan bangsa Indonesia. Kalau nggak gitu ya bisa diobok-obok bangsa asing dong. Walaupun nggak dijajah secara fisik, tetapi influence pengaruhnya itu bisa memecah belah persatuan Republik Indonesia ini.
Padahal udah capek-capek. Negara ini merdeka, masa mau dijajah lagi? Apalagi yang repotnya, ada yang bilang, oh, dijajah bangsa sendiri. Waduh, makin prihatin, aduh. Piye toki? Tapi ya kita jangan larut dalam keprihatinan. Ayo kita bangkit, kita berjuang ya untuk menjadi lebih baik lagi. Dimulai dari diri sendiri. Oke. Musuh yang terbesar ya diri sendiri. Mengalahkan ego kita. Keegoisan kita sehingga bisa menimbulkan kesombongan ya. Begitu. Termasuk juga menjaga perkataan. Apakah perkataan kita bisa menjadi berkat atau enggak? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Mikir dulu sebelum ngomong, jangan ngomong dulu habis itu mikir. Bisa repot. Makanya mulut ini dibuat cuma sebiji doang. Ini loh, sebiji doang lidah ini. Tapi dengan lidah ini bisa menguasai hidup mati. Hidup mati dikuasai lidah. Hati-hati. Dan juga sikap kita. Ketika kita menjadi sorotan, menjadi satu orang mengkritisi sikap kita, disitulah kita harus berhati-hati. Jangan makin lama kayak kita dikasih panggung, show off kita, enggak, menunjukkan ego kita, enggak. Tetap rendah hati ya. Oke? Sabar. Jangan emosi dulu. Jangan emosi. Kita berpikir kritis dan berpikir jernih untuk kemajuan bangsa kita. Oke? Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Salah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Dan belajar dari pengalaman sejarah. Karena nggak mudah sih kita membangun bangsa Indonesia ini. Merdeka dari penjajah, lalu membangun. Banyak tantangan, banyak korban pada waktu merebut kemerdekaan. Bahkan mempertahankan juga sulit. Kayak mempertahankan kamu. Guys, gitulah kira-kira. Oke guys, terima kasih sudah nyimak video aku ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau nggak ada manfaat atau nggak guna ya cukup di skip aja lah. Bebas kok. Itu pilihan kalian. Tapi pesanku yang penting ini mengajak supaya kita yang pertama tetap berdoa bagi bangsa dan Indonesia ini. Yang kedua dimulai dari diri kita sendiri dalam hal perubahan. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana hidup kita bisa bertambah positif baik dalam lingkungan masyarakat maupun bangsa dan negara ini. Ya. Mengkritisi boleh, beropini boleh, tapi ya tetap bertanggung jawab ya guys. Karena hati-hati dengan apa yang kita sampaikan, opini kita, salah-salah malah disemprit ya. Prit! Kamu melanggar, nggak boleh. Tetap pada etika dan nilai-nilai pendapat. Ya negara ini memang bebas menyampaikan pendapat baik tulisan maupun tulisan. Jadi kira-kira segitu dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang nyimak ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kok subscribe dan share ya. Like kalau suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Sesimpel itu aja, nggak usah pusing-pusing. Ya semoga video ini terus memotivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Saatnya ngopi. Sambil ngopi juga nggak apa-apa. Enak ya ngopi. Nanti aku bikinkan podcast ngopi deh. Ngobrol ngerumpi. Tapi ya edukatif dan positif lah. Mengkritisi boleh. Tapi kita berbicara secara positif dan kita cari solusinya yang positif. Oke, terima kasih bersama Lunar di Solarius di sini dan video ini dibuat di kota Kediri dan aku belum balik ke kota Madiun. Nanti aja. Mungkin Rabu kali ya. Masalahnya
ongkosnya. Masih nunggu ongkos ya. Soalnya aku belum monetisasi sih. Nanti kalau udah monetisasi tinggal luar gitu. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberkati Indonesia. Damai sejahtera, shalom bagi Indonesia. Dadah.